Video ini akan menjelaskan pentingnya rational choice theory dalam ilmu politik. Teori ini membantu kita memahami perilaku individu dan kelompok dalam konteks pengambilan keputusan politik. Dengan menganalisis bagaimana aktor politik membuat keputusan berdasarkan keuntungan dan kerugian yang diharapkan, kita dapat lebih baik memahami dinamika pemilihan umum, kebijakan publik, dan konflik politik. Melalui pendekatan rasional, video ini akan menggambarkan bagaimana teori ini dapat menjelaskan fenomena sosial dan politik yang sangat kompleks, serta pengaplikasiannya dalam strategi kampanye dan pembuatan kebijakan. Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, partisipasi masyarakat tidak luas. Rational choice theory adalah pendekatan yang berguna untuk memahami perilaku individu dan kelompok dalam konteks pengambilan keputusan politik. Teori ini berfokus pada bagaimana aktor politik membuat keputusan berdasarkan utilitas, preferensi, dan pengambilan keputusan. Yang pertama, utilitas. Dalam politik, utilitas merujuk pada kepuasan atau manfaat yang diperoleh dari suatu keputusan politik, seperti memilih kandidat atau mendukung kebijakan tertentu. Misalnya, pemilih akan memilih kandidat yang dianggap dapat memberikan manfaat terbesar bagi mereka, seperti peningkatan ekonomi atau perlindungan sosial. Yang kedua, preferensi. Preferensi individu dalam konteks politik mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan kebutuhan yang berbeda. Setiap pemilih memiliki preferensi yang unik, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang sosial, ideologi, dan pengalaman pribadi. Preferensi ini membantu menjelaskan mengapa orang memilih calon atau partai tertentu dan bagaimana mereka menanggapi isu-isu politik. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam politik melibatkan analisis rasional terhadap berbagai alternatif. Pemilih mengevaluasi calon dan kebijakan berdasarkan seberapa besar utilitas yang diharapkan. Mereka akan mempertimbangkan informasi yang tersedia, risiko, dan kemungkinan hasil dari keputusan yang diambil. Dalam konteks ini, individu bertindak sebagai rasional, berusaha memaksimalkan kepentingan pribadi dan kolektif. Dengan memahami rational choice theory, kita dapat lebih baik menganalisis dinamika pemilihan umum, kebijakan publik, dan perilaku politik secara keseluruhan. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana aktor politik berinteraksi dan membuat keputusan dalam sistem demokrasi. Dalam konteks ilmu politik, rational choice theory memberikan kerangka untuk memahami bagaimana pemilih membuat keputusan berdasarkan analisis biaya dan manfaat dari kandidat yang tersedia. Proses ini melibatkan beberapa langkah kunci. Yang pertama, identifikasi biaya dan manfaat. Pemilih pertama-tama mengidentifikasi biaya yang terkait dengan memilih seorang kandidat, termasuk waktu yang dihabiskan untuk melakukan riset, potensi ketidakpuasan jika kandidat terpilih tidak memenuhi harapan, dan efek sosial dari pilihan tersebut. Di sisi lain, mereka juga mengevaluasi manfaat yang mungkin diperoleh, seperti kebijakan yang lebih baik, peningkatan ekonomi, atau representasi yang lebih baik untuk komunitas mereka. Yang kedua, analisis alternatif. Setelah mengidentifikasi biaya dan manfaat, pemilih akan membandingkan berbagai kandidat. Mereka akan menilai posisi politik, rekam jejak, dan kemampuan setiap kandidat dalam memenuhi janji-janji kampanyenya. Dalam tahap ini, pemilih menggunakan informasi yang tersedia, baik dari media, debat, maupun pengalaman pribadi untuk membuat perbandingan yang informatif. Yang ketiga, evaluasi risiko. Pemilih juga mempertimbangkan risiko terkait dengan pilihan mereka. Risiko ini bisa mencakup kemungkinan kegagalan kandidat dalam melaksanakan kebijakan yang dijanjikan atau dampak negatif dari keputusan yang diambil. Pemilih akan berusaha meminimalkan risiko ini dengan memilih kandidat yang paling sesuai dengan preferensi dan harapan mereka. Yang keempat, pengambilan keputusan. Setelah melalui analisis, pemilih akhirnya akan membuat keputusan berdasarkan evaluasi yang dilakukan. Mereka akan memilih kandidat yang memberikan manfaat tertinggi dengan biaya terendah. Keputusan ini mencerminkan upaya pemilih untuk memaksimalkan utilitas pribadi dan kolektif.
Melalui lensa rational choice theory, kita dapat memahami bahwa keputusan pemilih bukanlah proses yang acak, melainkan hasil dari analisis rasional terhadap berbagai faktor. Dengan demikian, pemilih akan membuat pilihan yang paling menguntungkan dalam konteks ilmu politik yang sangat kompleks. Proses pengambilan keputusan dalam menghadapi pilihan politik, contohnya saat pemilu, melibatkan beberapa faktor penting yang mempengaruhi pilihan sang pemilih. Meliputi yang pertama ada faktor sosiologis, yang kedua ada faktor psikologis, dan yang terakhir ada faktor media dan informasi. Mari kita kupas satu-satu yuk. Yang pertama, faktor sosiologis. Karakteristik individu seperti pendidikan, usia, dan latar belakang sosial mempengaruhi keputusan. Pemilih cenderung memilih kandidat yang memiliki kesamaan latar belakang atau nilai-nilai yang sejalan dengan mereka. Yang kedua, faktor psikologis. Keterikatan emosional dengan partai atau kandidat juga berperan. Persepsi, motivasi, hingga kepercayaan individu terhadap calon dapat mempengaruhi pilihan mereka. Dan yang terakhir, faktor informasi dan media. Sumber informasi seperti media massa dan debat publik membantu pemilih dalam mengevaluasi kandidat dan program mereka. Keputusan akhir dari seorang pemilih seringkali merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor yang telah kami sebutkan tersebut. Selanjutnya, kami akan menampilkan sebuah tabel yang berisi perbandingan antara rational choice theory dengan teori pendekatan legal atau institusional dan teori pendekatan perilaku, yang juga berisi mengenai kekurangan dan kelebihan dari masing-masing teori pendekatan itu sendiri. Setelah melihat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing teori, baik dari teori pendekatan rational choice, teori pendekatan legal atau institusional, maupun teori pendekatan perilaku, pendekatan rational choice theory lah yang paling tepat digunakan dalam konteks pengambilan keputusan politik, karena mengasumsikan bahwa individu bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan rational choice theory, kita bisa menganalisis dan mengevaluasi pilihan berdasarkan pro dan kontra, sehingga memudahkan prediksi bagaimana pemilih dan partai politik akan bertindak. Teori ini juga memperhatikan interaksi antar individu dan memungkinkan pengukuran serta pengujian data secara nyata. Meskipun ada keterbatasan, seperti kurangnya fokus pada aspek emosional dan sosial, rational choice theory tetap menjadi pendekatan yang paling tepat dalam konteks pengambilan keputusan politik. Pengaruh media sosial. Media sosial itu tentu saja mempengaruhi keputusan sang pemilih dalam menghadapi pilihan politik, terkhususnya melalui data dan juga algoritma. Berikut akan kami paparkan penjelasan lebih lanjut. Pengaruh media sosial terhadap keputusan pemilih. Yang pertama, media sosial itu menggunakan algoritma untuk menampilkan konten yang dianggap paling relevan bagi pengguna. Ini berarti, jika kamu sering berinteraksi dengan konten politik tertentu, kamu akan melihat lebih banyak dari jenis itu. Ini bisa membuat pandanganmu semakin kuat, karena kamu hanya melihat informasi yang sejalan dengan pendapatmu. Yang kedua, kampanye politik dapat menggunakan data dari media sosial untuk menargetkan iklan kepada pengguna tertentu. Misalnya, jika seseorang menunjukkan minat pada isu tertentu, kampanye bisa mengirimkan iklan yang berbicara langsung tentang isu itu, yang membuat pesan terasa lebih pribadi dan juga relevan. Dan yang terakhir, ketika orang hanya melihat konten yang sesuai dengan pandangan mereka, ini dapat menyebabkan polarisasi, di mana kelompok-kelompok dengan pandangan berbeda semakin jauh satu sama lain. Dengan cara ini, media sosial tidak hanya menjadi tempat bertukar informasi, tetapi juga menjadi alat yang kuat dalam mempengaruhi bagaimana cara seseorang berpikir dan membuat keputusan politik. Nah, gimana nih teman-teman? Tadi kan kalian sudah mendengarkan penjelasan dan materi mengenai rational choice theory dari kita. Sekarang kita mau ngajak kalian semua untuk berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti kita bakalan nampilin beberapa pertanyaan sederhana mengenai rational choice theory ini. Jadi kalian jangan ragu buat milih jawaban yang menurut kalian itu jawabannya paling tepat. Oke, langsung aja kita mulai ke pertanyaannya. Apakah tujuan utama rational choice theory adalah untuk memaksimalkan keuntungan individu? Dalam konteks politik, rational choice theory dapat membantu kita memahami perilaku siapa.
Apakah pemahaman tentang rational choice theory hanya berguna di bidang politik? Sebagai penutup, mari kita rangkum atau simpulkan apa yang telah kita pelajari tentang rational choice theory ini. Jadi teori ini bukan hanya sekedar konsep abstrak saja, namun juga memberikan kita kerangka untuk berpikir bagaimana dan mengapa suatu keputusan dalam dunia politik itu diambil. Teori rational choice membantu kita memahami logika di balik keputusan politik yang diambil. Teori ini menegaskan bahwa individu bertindak berdasarkan pertimbangan rasional yang bertujuan untuk mencapai hasil optimal sesuai dengan preferensi mereka. Dalam politik, pemahaman ini penting karena memungkinkan kita untuk memprediksi perilaku para aktor politik dan merumuskan strategi yang efektif. Di masa depan, pemahaman yang mendalam tentang teori ini akan menjadi kunci dalam mengantisipasi serta merancang kebijakan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Dengan demikian, rational choice theory bukan hanya sekedar teori saja, tetapi juga alat yang sangat berguna untuk memetakan langkah-langkah untuk kebijakan yang lebih baik. Baiklah semuanya, terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktunya buat nonton video ini dan juga mengikuti pembahasan kita mengenai rational choice theory ini sampai selesai. Kami harap video ini bisa memberikan wawasan baru yang bermanfaat untuk kalian semua, terutama dalam memahami bagaimana suatu keputusan dalam dunia politik itu diambil. Jika kalian berminat untuk memperdalam mengenai materi ini, kalian bisa melihat referensi yang akan kita tampilkan di akhir video nanti. Dan juga kami sangat senang jika kalian ingin berbagi pandangan atau ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar, nanti kita akan lanjut diskusi di sana. Terima kasih semuanya yang udah nonton, sampai jumpa di next video.